Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman da'imain mutalazimain ala mamarril ayyam wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini atau kajian hari ini tentang larangan meninggalkan sholat 5 waktu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, semua orang Islam sudah maklum bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban utama dan juga terpenting. Semua orang Islam, laki-laki maupun perempuan, wajib mengamalkannya selama hidup di dunia ini. Sama sekali tidak ada alasan atas kewajiban ini untuk ditinggalkan walau sedang di mana kita berada, saudaraku. Tidak kuasa berdiri, betul, boleh mengerjakan dengan duduk, saudaraku. Kalau terhalang duduk, diizinkan berbaring. Pendek kata, mesti harus dikerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, berarti ia mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, berarti ia merobohkan agama. Maka ketetapan dalam Islam, barang siapa meninggalkannya dianggap melakukan pelanggaran besar, dengan sendirinya berdosa besar pula, saudaraku. Biasanya orang-orang yang meninggalkan sholat disebabkan oleh kesibukan-kesibukan lain. Dengan kesibukan-kesibukan itu, terkadang kewajiban sholat 5 waktu sengaja diabaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, surat Al-Munafiqun ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang saya hormati, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat itu ialah kelak akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam yang sangat panas, sehingga keadaan tersebut digambarkan jika seandainya sebuah gunung dimasukkan ke dalamnya, niscaya akan hancur karena sangat panasnya. Dan di samping itu, tempat tersebut disiapkan bagi orang-orang yang selalu meremehkan dan melalaikan sholat sampai waktunya habis, saudaraku. Kecuali mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya itu, niscaya Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Para ulama tafsir, saudaraku, menerangkan bahwa yang dimaksud ingat kepada Allah di sini ialah sholat 5 waktu, sehingga siapa saja yang sibuk mengurus harta, terus menjual dan membeli barang dagangannya, sibuk dengan perusahaannya, atau berupaya mencari harta dan sibuk hanya mengurus anak-anaknya hingga sholatnya sampai lambat, maka ia telah akan merugi, saudaraku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalis sholah, wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in naqasat
faqad khaba khasara. Perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka barang siapa yang sholatnya bagus, sungguh ia telah berbahagia dan akan selamat. Dan jika kurang baik sholatnya, maka ia akan sengsara dan merugi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari akhirat kelak tanggung jawab orang-orang yang meninggalkan sholat bukan kepalang beratnya, saudaraku. Dan soal sholatlah yang mula-mula sekali diperiksa di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Mudzathir 42-44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin. Jadi orang-orang yang disiksa dalam neraka sakor itu hancur segala tulang belulangnya, saudaraku. Kemudian utuh lagi, tapi disiksa lagi terus menerus hingga terasa benar segala sakit yang dideritanya. Sebagian ulama, saudaraku, ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kelak akan dikumpulkan bersama-sama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Sebab mereka itu sama-sama meninggalkan sholat karena sibuk mengurus harta kerajaan atau perusahaan mereka. Orang sibuk mengurusi hartanya saja sehingga meninggalkan sholatnya, besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang sibuk dengan kerajaan dan kekuasaannya. Akan dikumpulkan dengan Fir'aun dan orang yang sibuk dengan perusahaannya saja, besok di hari kiamat akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, yaitu dia sebagai pedagang kaya Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada suatu riwayat mengatakan bahwa ada seorang pendatang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqadiha wa man taraka as-salata wala dina lahu wa salatu al-madudin. Sholat tepat pada waktunya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu sebagai tiang agama. Jadi apabila ada orang yang mengaku beragama Islam, saudaraku, tetapi tidak mau sholat, berarti pengakuan itu tidaklah benar, dan orang yang semacam ini tetap akan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza taraka ar-rajul faridatan wahidah muta'ammidan kutiba ithmuhu 'ala babin nar. Manakala seseorang meninggalkan satu sholat fardu sengaja, maka namanya ditulis pada pintu neraka. Jadi jelas, saudaraku, orang-orang yang meninggalkan sholat yang begitu berat ancaman azab, karena maklumlah, keberanian orang-orang yang meninggalkan sholat berarti berani melawan perintah Allah dan Rasulnya, saudaraku. Mengandung arti pula memutuskan hubungan munajat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui gerak-gerik di dalam hati hambanya. Meninggalkan sholat 5 waktu samalah artinya dengan melanggar undang-undang Allah. Yang terakhir, saudaraku, saya pesankan, kalau kita hendak mengetahui kematangan Islam seseorang muslim, lihatlah saja tentang sholatnya, saudaraku. Selagi seseorang itu masih biasa mengabaikan sholat, sangat boleh jadi Islam di dalam dirinya belum matang. Sebaliknya, setiap orang yang taat ibadahnya menunjukkan Islamnya sudah matang benar. Demikianlah, saudaraku, biarpun singkat, semoga bermanfaat.
dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita dapat melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga memperoleh rahmat dan anugerahnya dunia dan di akhirat. Dan semoga kita selalu dikaruniai sehat walafiat serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.